Anda menyaksikan Breaking News Nusantara TV. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 yang diagendakan berisi penyampaian laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan RUU Perampasan Aset. Dan juga saat ini tengah berlangsung rapat mengenai pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2027. Adapun agenda ini juga seiring dengan adanya rencana aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis hari ini. Dan kita juga akan langsung melihat situasi terkini di Polda Metro Jaya terkait pengamanan aksi demo yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Kami menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang belum terverifikasi serta tidak membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan preventif strike yang kami lakukan guna menjamin penyampaian pendapat di muka umum bisa berjalan dengan lancar tanpa ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memiliki agenda-agenda lain untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur. Kita ketahui bersama bahwa demokrasi tentang kebebasan untuk berbicara, tetapi juga tentang kedewasaan untuk menjaga agar setiap suara yang hadir tanpa berubah menjadi ancaman bagi orang lain. Polri hadir sebagai fasilitator demokrasi. Kami persilakan rekan-rekan untuk melengkapi pemberitaan, untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Mbak Ina, mulai dari pagi. Selamat siang, tadi Pak Kabit kan ada 60 lebih yang ditangkap itu sekarang statusnya apa semuanya sudah jadi tersangka atau masih ada yang tidak melakukan saksi. Terus itu kan di bannernya tertulis Chanting for NPT kan, itu memang penggalang dana untuk NPT acara musiknya atau cuma apa ya semacam modusnya aja. Terus kalau di media sosial ini beredar juga banyak katanya ada beberapa perempuan yang ditangkap, apakah itu termasuk dari sini juga dan ada berapa kira-kira yang perempuan yang ditangkap? Ya. Saya Pak dari CNN telah dijelaskan tadi Pak tapi kan kami Pak itu biasanya 63. Jumlahnya apa? Kemudian rata-rata usia mereka yang ditangkap itu berapa usianya tentang di sini. Kemudian asalnya mereka dari mana dan ditangkap. Kemudian Pemirsa, Anda menyaksikan konferensi pers yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya terkait pengamanan aksi demo di Kamis siang ini. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menyampaikan bahwa telah menerjunkan 4.274 personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi di tanggal 27 Agustus 2026 hari ini di kawasan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan hingga saat ini pun sejak pagi tadi sudah berkumpul di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta massa dari Aliansi AMPB, Masyarakat Pati Bersatu, dan juga sejumlah elemen sipil lainnya, di mana salah satu pokok yang disampaikan oleh massa yang datang hari ini adalah terkait dengan RUU Perampasan Aset, di mana pada hari ini pula seperti diketahui bahwa agenda di DPR juga belum lama ini telah berjalan rapat mengenai perkembangan RUU Perampasan Aset yang tadi juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
Pemirsa, Polda Metro Jaya juga memastikan bahwa aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi diharapkan dapat disampaikan secara aman, damai, tertib, dan juga bertanggung jawab. Saat berlangsungnya aksi penyampaian pendapat, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi di lapangan. Polda Metro Jaya juga mengungkap ada sebanyak 62 titik aksi demonstrasi yang digelar. Maka itu masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi terkait aksi demonstrasi ini. Pemirsa, pengamanan tidak hanya difokuskan di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Aparat juga bersiaga di sejumlah titik strategis seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, kawasan Semanggi, hingga koridor Bundaran HI menuju Istana Negara. Sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi demo di Kamis siang ini. Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menyatakan tetap menggelar aksi meski sebelumnya sempat beredar informasi mengenai pembatalan demonstrasi di Kamis siang ini. AMPB membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. AMPB juga menilai bahwa RUU perampasan aset merupakan salah satu instrumen yang dapat memperkuat upaya negara dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara. Selain itu, demonstrasi juga diikuti oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM. Kelompok ini terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang juga membawa tema besar pengawasan terhadap kinerja lembaga negara dan menyuarakan berbagai tuntutan yang mencakup berbagai isu, mulai dari demokrasi, kondisi ekonomi, perlindungan pekerja, pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. Selain dua kelompok tersebut, juga ada pula relawan Madura pengawal program Presiden Prabowo atau RMP4. Kelompok ini juga datang untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program prioritas dengan catatan perbaikan pelaksanaan di lapangan. Salah satu isu yang disoroti adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Pemirsa, hingga saat ini aparat kepolisian juga masih melakukan berbagai langkah antisipasi. Fokus pengamanan juga tidak hanya berada di titik kawasan DPR, tetapi juga sejumlah ruas jalan yang menjadi akses utama menuju wilayah Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, bagi Anda yang memiliki aktivitas di sekitar kawasan DPR Semanggi, Gatot Subroto, hingga Sudirman, dihimbau untuk tetap memantau informasi lalu lintas secara berkala dan juga mempertimbangkan jalur alternatif apabila terjadi peningkatan kepadatan di wilayah tersebut. Dan pemirsa, seperti yang Anda bisa saksikan, situasi di sekitar kawasan parlemen terpantau masih kondusif, namun telah dipadati oleh aktivitas dari aliansi masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi. Aktivitas masyarakat pun dan juga lalu lintas juga terlihat cukup normal. Kita juga akan melihat bagaimana berbagai kelompok aliansi masyarakat yang telah hadir di siang ini menyampaikan aspirasinya dan juga memantau perkembangan dari lokasi dan
pergerakan massa serta situasi keamanan kondisi lalu lintas untuk Anda. Dan hingga saat ini pun kami juga masih akan menunggu hasil dari konferensi pers dari Polda Metro Jaya terkait pengamanan aksi demonstrasi yang berlangsung pada hari ini 27 Agustus 2026. Sama tetap menjadi batas yang tidak boleh dilampaui. Jakarta adalah ruang bersama. Menjaga Jakarta berarti menjaga agar setiap ruang kehidupan dan tetap terbuka, setiap hak dapat dijalankan, dan setiap perbedaan dapat dikelola tanpa kehilangan rasa menghormati. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Pemirsa, demikian tadi Anda menyaksikan konferensi pers yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya terkait pengamanan aksi demo di hari ini. Polda Metro Jaya sebelumnya telah memberikan informasi bahwa Polda akan menerjunkan 4.274 personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi di tanggal 27 Agustus 2026 hari ini di kawasan Gedung DPR RI. Demikian breaking news Nusantara TV, saya Lenggracia, sampai jumpa.